Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi pada materi teks eksposisi. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kebahasaan teks eksposisi. Nanti kalian simak dan pada akhir video ini Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Selamat menyimak. Yang pertama, kebahasaan teks eksposisi ada kata teknis atau peristilahan. Kata ini memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pada bidang kehutanan ada istilah hutan atau penebangan dan lain-lain. Pada bidang jurnalis ada istilah berita, tajuk, redaktur. Pada istilah kesehatan ada istilah stroke, dokter, stetoskop. Nah, di sini hanya contoh kecilnya saja, masih banyak contoh-contoh lain dari kata teknik atau peristilahan. Yang kedua, hubungan kausalitas adalah kata sambung sebagai sebab akibat. Misalnya, ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, sebabnya, sebab itu, oleh karena itu. Apabila kalian berjumpa dengan huruf kalimat-kalimat atau kata ini, itu dikatakan adalah hubungan kausalitas. Kita simak contohnya. Jika kamu kekurangan tidur, tentu saja rasa kantuk sangat mungkin dirasakan. Jika kamu mengantuk saat berkendara, akibatnya kecelakaan di jalan bisa saja terjadi. Contohnya saja, di Amerika Serikat ada ribuan kematian yang disebabkan karena pengendara mengantuk saat mengemudi. Nah, di sini hubungan kausalitasnya ada kata jika dan disebabkan. Selanjutnya, hubungan kronologis. Hubungan kronologis adalah hubungan yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, dan namun. Nah, sama apabila kalian berjumpa dengan kata-kata seperti ini, itu disebut hubungan kronologis. Contoh, dulu sebelum didiami oleh banyak penduduk, sungai di Banjarmasin airnya jernih. Namun, seiring berjalannya waktu, air sungai di Banjarmasin berubah menjadi keruh. Di sini hubungan kronologisnya ada kata sebelum dan ada kata namun. Yang keempat, kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Misalnya, diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Maaf, ini ada salah penulisan, bukan berpendapat ya, tetapi berpendapat. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpendapat bahwa bekantan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka. Dari pendapat tersebut, tentu saja keadaan begitu memprihatinkan. Nah, di sini kata kerja mentalnya adalah kata berpendapat. Yang kelima adalah kata perujuk. Kata perujuk adalah kata yang dipakai untuk merujuk pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Nah, di sini ada contohnya. Berdasarkan data Redbook tahun 2020 yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature, bekantan termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam kepunahan setelah sebelumnya masuk ke dalam status rentan. Di sini kata perujukannya adalah berdasarkan data. Yang keenam adalah kata persuasif. Adalah kata yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan harus. Di sini ada contohnya yang menunjukkan persuasif. Di sini ada kata sebaiknya, dan silahkan diteliti kembali ya. Dan yang terakhir adalah kata konotasi dan denotasi. Kata konotasi adalah kata yang memiliki makna tidak sama dengan kata aslinya.
Seperti demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Nah, kata lautan manusia itu kalau dalam arti sebenarnya adalah banyak orang gitu. Disebut konotasi, dia tidak menyebutkan makna sebenarnya. Sedangkan denotasi adalah kata yang memiliki makna sama seperti kata aslinya. Seperti kebakaran hutan masih terus terjadi. Bedanya konotasi makna bukan sebenarnya, denotasi makna sebenarnya. Sekarang tugasnya adalah silahkan buatlah ringkasan di buku catatanmu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMP Wiyata Mandala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.